Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngobrol yang berbahagia. Ketemu lagi kita di channel kebanggaan kita semua. Kebanggaan alma mater. Yang pastinya insya Allah menjadi kebanggaan para alumni semua. Karena kita ketemu dalam satu acara ngobrol. Ngobrol bareng alumni. Sebelum kita ngobrol nanti dengan alumni yang hadir pada hari ini, tak lupa Babes senantiasa mengingatkan dengan anjuran pemerintah di era Covid seperti ini, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan senantiasa menjaga jarak biar kita terhindar dari penyakit COVID-19. Baik pecinta acara ngobrol yang berbahagia, sebelum kita ngobrol-ngobrol bareng dan santai dengan alumni yang hadir pada hari ini, ajak lalen. Apa? Anda harus like, share, and subscribe channel ini agar perkembangan channel yang kita banggakan ini semakin lebih baik ke depannya. Baik, pemirsa yang berbahagia, pada siang hari ini kami kedatangan seorang alumni, seorang tamu yang insya Allah berbobot. Beliau adalah Kang Ubaidillah. Assalamualaikum Kang Ubay. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi di tempat yang insya Allah mulia ini. Amin. Kang Ubay ini adalah alumni dari NPL. Nanti deh teman-teman akan mendengarkan langsung cerita siapa sih Ubaidillah ini gitu kan. Untuk itu mangga Kang Ubay untuk bisa mengenalkan diri kepada teman-teman semua pecinta channel YouTube SMK Negeri 1 dalam acara ngobrol pada hari ini. Mangga Kang Ubay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah atau biasa orang kenal itu dengan Kang Ubay sekarang. Dengan siapa? Kang Ubay. Oh Kang Ubay. Bisa ya. Saya angkatan 37. Kalau kita di angkatan kita itu sebut dengan Brogaju. Yaitu angkatan 37 2004. Saya dari NPL. Alhamdulillah. Angkatan 37, halo. Semua teman-teman angkatan 37. Nih, ada teman seangkatan kalian semua hadir di tempat ini. Ayo, angkatan yang lain juga bisa hadir nih untuk tukar pengalaman. Ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Ubay ini gitu kan. Ayo, datang ke sekolah, kita ngobrol lewat acara ngobrol ini. Baik Kang Ubay, lebih lanjut barangkali kalau boleh Bapak tanya pengalaman atau kemudian Kang Ubay bisa sekolah di Mundu ini. Dulu riwayatnya atau ceritanya seperti apa nih Kang Ubay? Bisa sekolah di STMPL ini gitu Kang Ubay. Awal mulanya kan kita dari keluarga pelaut, Pak. Dari keluarga pelaut. Ya, jadi ada arah menjadi pelaut. Dan di Cirebon ini kan ada sekolah pelayaran ini sedikit. STMPL tentunya yang nomor 1. Jadi ya masuk STMPL. Alhamdulillah. Jadi Kang Ubay terinspirasi karena memang Kang Ubay ini dari keluarga pelaut. Kemudian kebetulan ada sekolah di Mundu yang dulu dikenal STMPL ini yang insya Allah akan mendidik juga para calon pelaut gitu kan. Kemudian Kang Ubay, selama Kang Ubay sekolah di Mundu, aktivitas apa yang Kang Ubay geluti selama menjadi taruna ini? Dulu itu matching band sama English Fans Club. English Fans Club dengan marching band. Aktif ya dalam kegiatan itu ya? Iya. Kemudian selama menjadi taruna nih ya, menjadi keluarga besar SMK 1 Mundu, ada nggak pengalaman-pengalaman sedih atau mungkin pada akhirnya juga ada pengalaman yang menggembirakan selama menjadi taruna di SMK 1 Mundu ini Kang Ubay? Tentunya suka duka itu datang silih berganti ya Pak. Ya sukanya
kita di sekolah favorit di Cirebon. Alhamdulillah. Terus ya dukanya itu dulu kan keterbatasan ekonomi. Ya sedihnya itu kan waktu LDDK itu kita nggak ada waktu buat makan siang atau apa. Jadi dari rumah itu kan dikasih bekal. Ya, itu saya ingat itu telur ceplok buatan ibu atau telur dadar buatan ibu itu yang paling enak itu. Ya itu. Sedihnya ya. Ya sedihnya itu ya. Nah hanya barangkali mungkin Kang Ubay merasa sedih di awal-awal ya, di awal-awal menjadi taruna gitu kan. Nah setelah kemudian menjadi taruna, yang pada akhirnya Kang Ubay digembleng, dididik, dilatih, dibina, ada nggak pada akhirnya manfaat yang Kang Ubay rasakan di akhirnya itu? Ya. Tentunya kalau bicara manfaat itu sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Terutama dalam mental, menghadapi orang. Terus ketika di dunia usaha itu di kapal itu kan keras Pak. Kita dengan di kapal itu berbagai suku bangsa, bahkan berbeda bangsa. Ya setidaknya kita punya mental yang insya Allah yang sudah diasah di stempel ini kan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua pecinta channel ini tadi sudah mendengarkan salah satu cerita pendek ya. Kang Ubay pertamanya sedih. Bersekolah di Mundu karena sebelum subuh harus sudah berangkat. Makan atau sarapan harinya telur dadar atau telur ceplok gitu kan. Tapi tadi ingat yang perlu kita garis bawahi, pasca kemudian mengenyam pendidikan di SMK 1 Mundu ini, ternyata manfaatnya terutama disiplin, tanggung jawab, sangat Kang Ubay rasakan ya. Betul. Nah kemudian tadi Kang Ubay terinspirasi menjadi taruna Mundu karena berasal dari keluarga pelaut. Kalau boleh, Babe tahu nih, setelah keluar dari Mundu, Kang Ubay meniti karir kemana nih kemarin-kemarin itu? Pertama itu setelah lulus itu kan dari dulu kan ada PMDK. PMDK Iya. Jadi beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kebetulan ditawarin ke STP sama STIP. Waktu itu wali kelas NPL 3 itu Bu Eli. Bu Eli Suneri. Iya. Bu Eli, hai, ada anak buahnya nih, Bu Eli, anak buahnya memanggil. Ya dulu sempat diarahkan ke STIP, tapi ya itu takdir berkata lain. Dari perikanan itu agak susah. Kalau ke STP Sekolah Tinggi Perikanan lebih mudah, tapi waktu itu saya mikirnya itu saya mau mencoba melompat ke kapal niaga. Jadi pas saat itu coba daftar ke Jakarta, nyata gagal. Saya ketemu senior di sana mengarahkan untuk ambil training BST, SCRB, AFF sama NTD supaya bisa bekerja di kapal niaga. Ya itu akhirnya saya ambil training 3-4 bulan. Ya. Jadi pantang menyerahnya ini, gitu kan, mentalnya ini yang pada akhirnya membawa Kang Ubay bisa akhirnya benar-benar terlaksana cita-citanya sebagai seorang pelaut. Dulu pertama kali berlayar di negara mana nih Kang Ubay? Pertama kali berlayar 2005 di Malaysia. 2005 ya? Di kapal kargo General Ketemu Cargo. Upin Ipin dong di sana. Dengan ya masih adat budaya sama, ya alhamdulillah 2 tahun Pak di sana. 2 tahun di Malaysia. Setelah itu pulang, ya alhamdulillah hasilnya bisa buat menghajikan orang tua. Menghajikan? Iya. Masya Allah. Bisa terus berangkat lagi ke Malaysia di Takbutnya. Masya Allah. Merinding. Babe mendengarnya bukan hanya sekarang. Barangkali Babe mendengar anak Mundu, anak-anakku yang Babe cintai, berangkat mengadu nasib ke negara orang. Dan cita-citanya sungguh mulia. Memberangkatkan orang tuanya ziarah ke Tanah Suci. Mohon maaf Kang Ubay kalau boleh tahu, kok hanya ibu yang diberangkatkan ke Tanah Sucinya? Kenapa? Ya, kebetulan saya ini anak yatim Pak. Jadi dari umur
4 tahun udah tinggal sosok bapak. Jadi ibu saya ini kan single parent, jadi ya itu makanya ibu saya yang saya berangkatin aja. Berarti Kang Ubay ini bungsu. Bungsu ya, Oh, dari berapa bersaudara? dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Masya Allah. Nih, si bungsu pada akhirnya sudah berkiprah. Si bungsu pada akhirnya dari umur 4 tahun sudah ditinggal oleh bapaknya. Dan ibunya dengan penuh kasih sayang membiayai, mendidik, mengawasi yang pada akhirnya bisa menjadi seperti ini gitu kan. Sungguh luar biasa Kang Ubay ya. Gitu kan. Ibu masih hidup sekarang? Sudah meninggal Pak. Innalillahi. Tepatnya 2013 setelah anak saya lahir tanggal 15, tanggal 28, 29 ibu saya meninggal. Masya Allah. Yang bikin sedih atau apa ya, saya ketika itu di Myanmar. Kang Ubay nggak ada di Indonesia? Iya, ketika itu saya sudah jadi chief officer di perusahaan Malaysia, operasi di Myanmar. Jadi ada 2 momen spesial yang saya terlewatkan dalam hidup saya. Kelahiran anak pertama saya, yang kedua meninggalnya ibu. Ya. Turut berduka Kang Ubay, mohon maaf. Iya. Kalau kemudian saya menanyakan tentang sosok ibu, karena walaupun bagaimana ibu adalah sosok yang tidak bisa tergantikan. Betul sekali. Gitu kan. Makanya Babe juga ikut sedih tadi mendengar cerita Kang Ubay di saat ibu tercinta yang selama ini mengasuh, mendidik, membiayai harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kang Ubay tidak berada di sisi ibu gitu kan, tapi yakinkan insya Allah doa yang kita panjatkan juga akan sampai dan mudah-mudahan ibunda sekarang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian Kang Ubay setelah dari Malaysia, berarti Kang Ubay nikah tahun berapa nih? Nikah tahun 2011. 2011. Iya. Jadi anak pertama 2013 tadi. Iya. Mendahir. Nah setelah di Malaysia ada pengalaman apa lagi yang Kang Ubay lakukan selama menjadi pelaut ini? Ya sebelumnya tahun 2010 itu setelah dari Malaysia saya ikut penyetaraan Pak. Oh, ikut penyetaraan dulu. Nah, bagi yang punya Ankapin 2 kan biasa kalau jurusan NPL di STMPL atau SMK 1 Mundo ini punya atau ikut ujian kelautan Ankapin 2. Ya betul. Jadi jangan pesimis bahwa itu bisa ikut penyetaraan dirubah menjadi ANT 4 atau ahli nautik tingkat 4. Dan itu bisa dipakai kita sebagai perwira. Jadi bisa jadi master atau kapten di kapal di bawah Groston 3000. Nah, itu untuk informasi buat adik-adik kelas yang apa sih gunanya Ankapin 2 atau apa? Nah, itu sangat berguna sekali buat prospek jenjang karir kita buat di kapal niaga ya. Berapa lama Kang Ubay melalui pendidikan dasar seperti itu? Waktu itu masih gampang ya. Jadi 2010 itu hanya 1 sampai 3 bulan selesai ya. 1 sampai 3 bulan selesai. Sama itu juga ambil sertifikatnya sekalian. Jadi itu waktu itu saya ambil 17 sertifikat sekalian. Berapa? 17. Iya. Masya Allah. Pengalaman berikutnya? Ya pengalaman berikutnya Setelah selesai dari Malaysia ini? dari Malaysia terus ya Myanmar terus ke Taiwan saya pernah. Oh, di Taiwan juga. Taiwan pertama itu jadi second officer di tanker. Kapal tanker. Terus diangkat jadi chief officer juga di situ. Ya itu habis dari Taiwan pergi Malaysia lagi. Pergi Malaysia 1 tahun terus ada rezeki mencoba peruntungan ke Arab. Ke Arab? Iya. Kebetulan alhamdulillah dapat perusahaan Yunani patungan sama Belanda jadi punya project di Dubai sama Abu Dhabi akhirnya bisa di sana. Jadi kalau boleh dibilang Kang Ubay ini bisa bahasa Indonesia pasti, Cirebon pasti, bahasa Taiwan bisa berarti, Cina Dulu kalimat kasarnya aja. Oh kalau dia Enggak. apa tuh kasarnya Taiwan apa kan ini apa itu? Pangsa itu. Kemudian bahasa Arab juga bisa berarti.
Arab enggak. Oh nggak bisa, Kita walaupun kebetulan waktu di Arab itu kita gabungnya sama ekspatriat dari Eropa. Karena ini kita kan perusahaan Eropa. Jadi nggak ada orang Arab. Kebetulan di orang kantornya itu orang India sama orang Greek, orang Yunani. Jadi kita pakai bahasa Inggris. bahasa Inggris. Untung dulu aktif di English Club ya di Bandungnya. Alhamdulillah. Jadi manfaatnya di belakang. Berapa tahun Kang Ubay di Arab itu? Pengalaman terakhir 3 tahun di sana. Ya, alhamdulillah sampai di kebetulan itu kita ini gelombang pertama orang Indonesia menggantikan orang India di Arab itu. Pertama itu berangkat cuma 20 orang. Sampai sekarang waktu proyek terakhir itu 500 orang ada di sana. Orang Indonesia? Iya, dan kebetulan saya yang disekolahkan 5 orang di sana. Oleh perusahaan. Perusahaan disekolahkan di Dubai sama di Abu Dhabi. Sekolah apa itu di Dubai? Di sana ambil Teboshet, Huet, terus apa basic offshore, tentang sertifikat tentang offshore. Jadi kita tidak akan boleh masuk ke offshore sebelum ambil sertifikat itu. Mahal ngambil sertifikatnya ya Kang Ubay? Lumayan sekitar 50 sampai 100 jutaan itu. Sertifikatnya? Itu biaya Kang Ubay? 9 sertifikat itu alhamdulillah dibiayai kantor. Wow, alhamdulillah. Nah jadi total sertifikat sudah berapa buah ini Kang Ubay miliki nih? Yang kita ambil sendiri 17 ditambah 9 sertifikat dari kantor itu jadi 26. 26 sertifikat. Allahu Akbar. Wah, udah larang ini nanti harga Kang Ubay ini kalau ke laut lagi. Nah dari pengalaman-pengalaman di laut, baik tadi di Malaysia, di Taiwan, terakhir barangkali di Abu Dhabi, di Dubai. Dari beberapa negara itu termasuk Myanmar tadi. Negara mana yang menurut Kang Ubay paling enak ini? Paling enak di Dubai ini. Di Dubai? Yang pertama ada istilahnya jaminan gaji, karena kita kebetulan perusahaan Eropa. Jaminan gaji, overtime, terus bonus itu alhamdulillah lumayan besar. Bahkan kalau kita overtime di luar jam hari libur itu lebih besar dikasihnya. Seperti bulan puasa, pemerintah Arab kan melarang orang kerja itu sampai sore, jadi sampai jam 12. Tapi kan kalau kita kerja di kapal nggak bisa. Iya. Jadi kita kerja itu sampai sore sampai malam. Nah dari jam 12 itu dihitung overtime. Oh dia tinggal overtime? Ya, makanya overtime kita bisa melebihi gaji kita. Ya, terus tapi tetap berpuasa? Tetap berpuasa. Alhamdulillah. Tetap berpuasa dengan 50 derajat Celcius di sana kan panasnya. Panasnya luar Ya biasa. alhamdulillah ya. Jadi kalau dibandingkan antara bulan puasa dengan bulan biasa, jauh perbedaan gajinya dong Kang Ubay ya? Bulan puasa lebih besar karena ya itu jam kerja kan dibatasin. Kalau hari biasa sampai jam 5 sore. Selebihnya overtime. Tapi kalau bulan puasa itu jam 12. Jam 12 sudah dianggap selesai. Oh, kalau gitu enak bulan puasa terus ya di Arab ini biar gajinya luar biasa. Info dong Kang Ubay selama di Dubai atau di Abu Dhabi, berapa sih nilai Kang Ubay di sana itu gajinya? Kalau bisa diinformasikan ini? Kalau gaji pelaut kan tergantung sertifikat Pak. Sertifikat sama ijazah. Kebetulan saya ijazah ini masih rendah, masih ANT 4. Karena yang lain sekolah saya agak bandel, saya malah beli investasi untuk ke depan gitu. Jadi sekarang buka-bukaan aja karena saya udah pensiun, jadi kemarin itu basic itu saya dapat 22 juta. 22 basicnya. Kalau dengan lembur, dengan segala macam? Dengan overtime, kalau di offshore kita nerima gas allowance, terus offshore allowance sama bonus sama 40-50 dapat. 40 sampai 50 juta? Masya Allah. Luar biasa ya. Gitu kan berapa kali gaji guru juga. Tapi alhamdulillah artinya kami sebagai gurunya Kang Ubay bisa melahirkan generasi-generasi penerus seperti Kang Ubay ini juga sungguh-sungguh sangat bersyukur gitu kan. Makanya untuk para alumni yang lain terlepas dari kemudian kalian juga tidak di tengah laut segala macam, syukuri nikmat yang telah Allah berikan karena garis hidup kita kan sebenarnya sudah Allah tentukan. Nah sekarang kita bisa melihat langsung. Ini sosok di samping Babe ini sudah
memiliki penghasilan antara misalkan 30 sampai 50 juta. Tetapi kok dia sekarang memutuskan untuk finish di laut dan kembali ke darat? Ya. Apa alasan Kang Ubay kok malah kembali ke darat ini? Ya, alasan utama itu keluarga, Pak. Keluarga. Allahu Akbar. Kenapa dengan keluarga Kang Ubay? Karena mungkin apa yang saya rasakan sama pelaut yang lain rasakan atau teman-teman yang rasakan pasti sama. Keluarga itu tetap nomor satu. Keluarga nomor satu, alhamdulillah. Kita jauh, kita kerja di luar, kita apa jauh itu, kalau keluarga tanpa kehadiran kita kan sama aja bohong, Pak. Karena prinsip saya itu atau pandangan saya itu hidup jauh dengan keluarga itu cara hidup yang salah, Pak. Yang benar adalah hidup di tengah-tengah keluarga. Karena ada masa emas anak-anak kita yang tidak akan terulang kembali. Iya. Kita kalau lama di laut, anak kita kehilangan, bukan kehilangan sosok bapak tetap ada di hati mereka. Tapi momen dengan orang tua itu bakal hilang. Nah itu. Terus kalau ada apa-apa dengan kita juga misalnya di laut itu, misalnya kita sebagai chief officer, sebagai jurumudi atau sebagai kapten, misalnya terjadi sesuatu kecelakaan atau apa, perusahaan akan dengan hari itu juga perusahaan akan mengganti kita dengan orang lain. Karena masih banyak kapten-kapten atau chief officer atau apa. Tapi keluarga kita, mereka akan merasa kehilangan sosok seorang ayah, sosok seorang suami istri kita. Dan mereka itu kehilangannya bukan 1-2 hari, Pak. Tapi mereka kan kehilangannya seumur hidup mereka. Itu yang dalam benak saya cukup. Gitu. Makanya saya memutuskan pensiun. Masya Allah. Terharu Kang Ubay dengan apa yang barusan Kang Ubay ceritakan. Pemirsa, keluarga adalah yang utama. Sosok seorang ayah di tengah-tengah keluarga, di mata anak barangkali tidak bisa tergantikan. Masalah harta, masalah kekayaan, barangkali terus bisa kita cari. Tetapi Kang Ubay telah memutuskan back to keluarga, kembali ke keluarga. Karena Kang Ubay pernah merasakan bagaimana getirnya kehilangan seorang ibu yang Kang Ubay cintai di saat Kang Ubay tidak ada di tempat. Insya Allah mudah-mudahan juga ibu tersenyum melihat Kang Ubay sekarang. Amin. Sang bungsunya sudah berhasil. Yang mudah-mudahan juga Kang Ubay sudah memutuskan turun dari laut. Anak istri di rumah juga pada yang menemukan seorang imam pada diri Kang Ubay. Kemudian setelah Kang Ubay turun nih dari laut, usaha apa sekarang Kang Ubay gelut ini? Sekarang usaha ada 2, Pak. Jadi yang satu usaha kontrakan, yang utama ini sekarang fokus serius di bidang pizza. Bisa. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada 2 cabang, satu di Sigong, satunya di Pabuaran. Kok orang Sigong tiba-tiba berpikir bisnis bisa ini? Gimana ceritanya ini Kang Ubay? Ya awal mulanya saya mau memutuskan pensiun itu juga kan tidak serta-merta langsung pensiun. Tapi ada riset, ada planning, terus ada riset pribadi saya melalui internet, melalui pembicaraan sharing dari teman. Dan ternyata usaha yang sangat menjanjikan, yang tidak kenal masa, yang tidak kenal istilahnya yang value-nya lumayan itu ya kuliner. Terus kenapa saya pilih pizza? Karena ya itu dulu itu kalau di kapal itu sering jalan-jalan, Pak. Jadi ketika kita makan chicken atau apa fried chicken gitu, teman-teman bosen, kayak donat bosen, minum apa. Tapi ketika kita bawa pizza pasti rebutan. Nah, kenapa? Ya itu sejarah pizza kan begitu panjang. Akhirnya saya berusaha menghadirkan pizza yang tadinya tanda kutip mahal, bisa ratusan ribu, kita hadirkan dengan puluhan ribu.
yang bisa dinikmati semua orang. Subhanallah. Nah, itu awal mulanya. Pemirsa, ini adalah produk pizza milik Kang Ubay, gitu kan? Boleh ya? Kita lihat seperti apa produknya. Alhamdulillah, tuh luar biasa. Babe cipnya Kang Ubay ya? Mangga. Seperti apa nikmatnya pizza ini? Luar biasa. Yummy. Enak pizza ya dibanding serabi Kang Ubay ya? Sudah berapa tahun nih menggeluti bisnis pizza ini? Alhamdulillah pizza ini 3 tahun, Pak. Sudah 3 tahun jalan? 3 tahun alhamdulillah. Suka dukanya ada bisnis di pizza ini? Suka dukanya kemarin sempat dihantam ini kan pandemi ini. Kebetulan sebelumnya kan kita ambil franchise dari Solo. Ternyata dihantam pandemi ini, kita punya pabrik di Solo sama cabang-cabang kita istilahnya banyak masalah karena pengiriman bahan baku dulu kan di Solo. Jadi kehantam, nggak bisa kirim, akhirnya tutup. Tapi ya itu musibah membawa berkah. Akhirnya karena kebetulan prestasi saya di pizza ini alhamdulillah Pak. Jadi saya berhasil buat 5 cabang, 5 mitra. Dan satunya makanannya Tokebinya saya berhasil mendaftarkan 13 cabang tersebar di Jawa Barat. Akhirnya kantor pusat menyerahkan semuanya lisensi pembuatan pizza apa ke saya. Jadi sekarang alhamdulillah produksi di saya. Dan minta doa restunya, sekarang kita lagi bangun istilahnya rumah produksi khusus buat pizza. Alhamdulillah, insyaallah. Tuh doanya ya buat Kang Ubay, mudah-mudahan pada akhirnya usaha bisanya besar, kemudian itu adalah produk dari pribumi yang mudah-mudahan semua juga manfaatnya untuk teman-teman semua gitu kan. Kang Ubay usaha di pizza ini karena mimpi selama menjadi pelaut atau kemudian hanya melihat tadi pengalaman di lapangan, friknya mah kurang enak, donat kurang enak, pada akhirnya ketemu pizza ini, atau seperti apa nih angan-angan awalnya itu? Sebenarnya ini seperti dendam masa lama ya Pak ya. Dendam? Iya. Gimana ceritanya aku punya dendam ini? Masa kecil kita itu kan dari keluarga sederhana ya. Buat makan sehari-hari aja istilahnya cukup gitu. Jadi seperti ada iklan atau orang lain makan pizza itu pasti terngiang. Seperti apa teori durian. Iya. Anak kecil itu dulu itu taunya bau durian. Ketika besar kan dia punya uang wah dia pasti beli durian apa. Nah, jadi dendam masa lalu saya itu pengen makan pizza. Gitu. Jadi tapi dulu kan mahal Pak, ratusan ribu. Iya. Bahkan saya pernah beli itu sampai ratusan ribu, sampai 250.000 untuk 2 loyang kan. Ya, kenapa kita tidak menghadirkan pizza yang murah di kantong dengan puluhan ribu tapi bisa menikmati semua keluarga gitu. Ya itu. Karena dendam masa lalu akhirnya menghasilkan Ternyata usaha. dendam nggak semuanya jelek ya. Ternyata anak kita ini, teman kita ini, sahabat kita ini punya dendam masa lalu. Karena ingin pizza dari dulu nggak mampu beli gitu kan. Dengan harga yang begitu mahal. Makanya dendamnya kok malah manfaat. Iya. Kang Ubay bisa menciptakan, bisa membuat harga pizza yang tidak terlalu mahal. Yang pada akhirnya bisa dinikmati di kalangan bawah. Ini luar biasa Kang Ubay. Jadi dari mimpi itulah barangkali harus bisa diwujudkan. Bermimpilah kalian yang tinggi. Ingin punya sawah, ingin punya mobil, ingin punya segala macam. Dan catat mimpi itu. Bukan hanya sekedar dicatat, barangkali pada akhirnya action, laksanakan. Nih contohnya nih. Dendam masa lalu Kang Ubay ya, yang tidak mampu beli pizza, akhirnya emosi sekarang malah bisa buat. Bukan hanya bisa makan, bisa buat pizza. Ini adalah sangat luar biasa dendamnya gitu kan. Nah kemudian ini Kang Ubay kan sekarang ini barangkali kalau Babe balik lagi,
di kalangan alumni, Babe yakin kayaknya Kang Ubay juga pernah menjadi atau membidani lah dengan teman-teman seangkatan Kang Ubay. Cita-cita ketua umum alumni ini kan punya mes, nih, IKAL di Jakarta. Adakah kiprah Kang Ubay selama menjadi pelaut terhadap keberadaan mes tersebut, Kang Ubay? Ya. Sebenarnya keberadaan mes ini kan dulu kita termasuk yang membentuk, Pak. Alhamdulillah. Jadi ada sekitar 10 orang yang sedang penyetaraan, yang akhirnya silaturahmi berkumpul. Ya alhamdulillah kita memutuskan untuk menyewa rumah untuk mes. Jadi dengan tujuan agar adik-adik kelas atau orang yang mau singgah di Jakarta atau yang sedang menempuh pendidikan bisa selesai di situ. Iya, bisa singgah, bisa istilahnya ada tempat yang bisa buat selesai, enak santai buat situ. Tanpa biaya itu ya? Iya, tanpa biaya gitu. Ya itu alhamdulillah sekarang sudah berjalan 11 tahun. Tapi ya itu ada sedihnya, Pak. Kenapa sedihnya? Sedihnya mes belum punya kita. Kita masih menyewa 25 juta per tahun. 25 juta per tahun. Dan itu sudah mau hampir 5 kali pindah-pindah. Ya makanya itu saya ada beban moral, mau istilahnya kita mau minta dukungan dari semua alumni di seluruh yang menonton acara ini. Dukungan moralnya yaitu sekarang IKAL sedang mengadakan donasi 20.000 per orang untuk pemilikan mes, Pak. Mes ini akan dinamakan bukan mes pelaut lagi atau mes IKAL, tapi mes STMPL nanti. Nanti Karena kalau kita sudah beli atau kepemilikannya kita punya, sertifikat dan bangunannya kita akan hibahkan ke sekolah. Alhamdulillah. Itu untuk adik-adik kelas kita, untuk semua, ya untuk sekolah, pur dari kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah niat baik anak-anakku, para alumni yang sudah punya niatan, punya rencana. Walaupun sekarang barangkali masih dalam tahap perjuangan, mudah-mudahan ayo teman-teman kita dukung rencana ini dengan saling bahu-membahu membantu, yang pada akhirnya tadi kepemilikan mes akan tetap menjadi milik kita semua. Bahkan konon kabarnya kalau kemudian mes tersebut sudah menjadi milik kita, tadi rencananya sertifikat ataupun semuanya itu akan diserahkan ke sekolah dan menjadi milik sekolah. Ini niatan yang sangat luar biasa. Atas nama alma mater, atas nama lembaga kami ucapkan rasa terima kasih kepada anak-anakku para alumni. Ternyata kalian luar biasa. Niat Anda insya Allah sudah tercatat sebagai niat baik terhadap lembaga ini. Baik, di akhir obrolan santai kita siang hari ini Kang Ubay, barangkali Kang Ubay bisa woro-woro ke teman seangkatan, ke teman-teman sekelas, ke teman-teman barangkali program kalian yang lain. Bahwasanya Kang Ubay sekarang sudah di darat, sudah di Cirebon, gitu kan. Sehingga teman-teman yang lain barangkali kalau ingin bercerita, ingin ngobrol, mangga Kang Ubay bisa woro-woro ke teman-teman yang lain. Ya, sebenarnya kita dari awal buka kios di Sigong itu Pizza Hut itu selalu membuka pintu lebar untuk semua alumni, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah puluhan bahkan ratusan alumni yang main ke tempat Kang. Yaitu ya saya membawa pesan juga, mangga barangkali ada adik kelas yang bingung tentang pendidikan, tentang kelautan atau tentang pekerjaan di atas kapal apa, kita bisa sharing. Saya membuka pintu. Karena saya juga dulu kayak gitu, saya nol, tidak tahu, tapi dengan sharing apa dengan senior apa kita jadi tahu tentang dunia kerja. Ya sekarang ada saatnya kita sedikit tahu, kita membaginya buat junior-junior. Dan buat yang para pelaut atau alumni yang mau usaha atau bingung, Pak, kita juga buka pintu. Kita sharing-sharing tentang masalah UMKM, tentang usaha, atau bahkan mau ikut join jadi kemitraan di kita, mangga. Kita akan sediakan training, bahan baku, semua peralatan semua kita akan kasih siapkan dengan kemitraan atau kekeluargaan gitu. Masya Allah. Tuh teman-teman,
seangkatan maupun lintas angkatan. Nih, salah satu hikmah acara ngobrol, kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, juga menyambung silaturahmi. Mahal loh belajar bagaimana cara membuat pizza hut itu. Susah mencari orang yang terbuka untuk mengabdikan ilmu dan pengalamannya untuk berbagi. Nih, sosok Ubaidillah telah hadir di tengah-tengah kita. Telah menyampaikan informasi pada acara ngobrol kali ini. Ayo kita manfaatkan. Teruskan silaturahmi, teruskan berkomunikasi, dan mangga. Pintu kios Kang Ubay terbuka untuk teman-teman. Untuk sekedar sharing, ngobrol, ngopi bareng, dan ajak Lalen menikmati pizzanya ini. Siap Kang Ubay dengan semuanya gitu ya Kang Ubay ya? Siap. Oke Kang Ubay, sekali lagi atas nama pengurus channel YouTube, Babe ucapin terima kasih. Ya. Kang Ubay sudah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan kami kru juga sudah menikmati bagaimana nikmatnya Pizza Hut, produk Kang Ubay. Sehat selalu ya. Ya. Titip anak-anak, titip istri. Kang Ubay sudah memastikan, memutuskan untuk ke darat dalam rangka bertemu dengan keluarga tercinta ya. Ya, siap. Jaga kesehatan semua. Ya, siap. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, pecinta channel YouTube SMK 1 Bulu Cirebon. Obrolan santai pada hari ini banyak sekali manfaatnya. Banyak informasi yang kita terima, banyak informasi yang kita gali, dan banyak barangkali manfaat yang bisa kita petik, bisa kita ambil untuk perjalanan hidup kita ke depan. Mudah-mudahan acara ngobrol kali ini bermanfaat buat kita semua. Demikian juga teman-teman yang lain. Dengan pengalaman yang lain, dengan situasi yang lain. Babe tunggu kedatangan kalian. Ayo kita ngobrol. Ayo kita sambung lagi setelah silaturahmi kita. Agar 1 Agustus 2021 nanti kita bisa kumpul untuk meramaikan ulang tahun sekolah yang kita cintai. Baik, sekali lagi sebelum Babe akhiri, sekali lagi tak henti-hentinya Babe mengingatkan, jaga protokol kesehatan. Ingat ya 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jaga jarak. Biar kita bisa terhindar dari penyakit COVID. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan COVID segera hengkang dari bumi tercinta. Sehingga akan tercipta Indonesia sehat, bebas dari COVID. Sekian dari Babe. Sebelum mengakhiri, ajak Lalen. Apa Kang Ubay? Like, share, dan subscribe. Acara ini biar bisa bertambah besar dan bertambah hebat. Channel SMK Negeri 1 Bulu Cirebon. Salam cinta dari Alma Mater. Sehat selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.